Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Kak Paskah. Dalam video kali ini, Kakak ingin berbagi kepada teman-teman contoh-contoh soal yang dapat digunakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes CPNS maupun tes P3K Pendidikan Agama Katolik. Selain itu, contoh-contoh soal ini juga dapat digunakan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi UKG atau uji kompetensi diri bagi pendidikan agama Katolik. Contoh-contoh soal ini materinya Kakak ambil dari materi pokok Kristologi 2. Berikut pembahasannya. Tema Kristologi 2 diambil dari kisah sengsara dan wafat Yesus menurut kitab suci. Sebelum memasuki pada contoh soal, terlebih dahulu Kakak akan memaparkan pengantar singkat tentang Yesus yang wafat di salib. Kisah tentang Yesus wafat di salib dapat kita jumpai dalam tulisan para penginjil, yakni dalam Matius bab 27 ayat 54 sampai 56. Yang kedua di Markus bab 15 ayat 33 sampai 41, yang ketiga di Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49, dan yang keempat di Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 31. Yesus menderita, wafat, dan bangkit merupakan suatu pemenuhan janji Allah yang menyelamatkan. Melalui kebangkitan Yesus, Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya. Allah sangat mengasihi manusia sampai Ia rela mengutus putranya datang ke dunia untuk menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari dosa dan maut. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menjadi silih atas dosa manusia. Yesus yang menderita, wafat, dan bangkit memancarkan kasih dan kemuliaan Allah yang begitu besar kepada manusia. Baik, sekarang kita akan memasuki contoh soal yang pertama. Yesus memasuki gerbang Yerusalem dan disambut oleh orang Yerusalem sebagai A. Imam, B. Raja, C. Nabi, D. Guru. Jawabannya adalah Raja. Ketika Yesus disambut di gerbang Yerusalem sebagai Raja, Ia menunggangi keledai dan masyarakat Yerusalem menyambutnya dan bersorak-sorai dengan daun palma di tangan. Terberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Rumusan ini terdapat dalam A. Injil Matius, B. Injil Lukas, C. Injil Markus, D. Injil Yohanes. Jawabannya adalah Injil Lukas. Perjamuan malam terakhir diadakan dalam rangka A. Memperingati Paskah Yahudi, B. Perpisahan dengan Yesus, C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Jawabannya adalah C, yaitu A dan B benar, yaitu memperingati Paskah Yahudi dan perpisahan dengan Yesus. Nomor 4, maksud Yesus membasuh kaki para murid dalam perjamuan malam terakhir yaitu A. Memberi teladan saling membantu, B. Memberi teladan saling melayani, C. Memberi teladan saling mengasihi, D. Memberi teladan saling setia. Jawabannya adalah memberi teladan saling melayani. Nomor 5, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ungkapan ini bermaksud A. Pasrah, B. Berontak, C. Taat dan setia, D. Kecewa. Jawabannya adalah taat dan setia. Nomor 6, Yesus dijatuhi hukuman mati oleh A. Pilatus, B. Imam Agung, C. Orang banyak, D. Herodes. Jawabannya adalah C. Orang banyak. Kalau Pilatus itu adalah raja yang berkuasa menjatuhkan hukum, tetapi Yesus itu dijatuhi hukuman mati atas permintaan orang banyak. Nomor 7, Yesus wafat disalib pada jam A. 12 siang, B. 12 malam, C. 3 siang, D. 2 siang. Jawabannya adalah C. Jam 3 siang. Nomor 8, Golgota artinya adalah A. Tempat tulang, B. Tempat tengkorak, C. Tempat kepala, D. Tempat hukuman mati. Jawabannya adalah tempat tengkorak. Sabda Yesus terakhir di kayu salib adalah A. Sudah selesai, B. Eli Eli lama sabatani, C. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, D. Aku haus. Jawabannya adalah Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nomor 10, Yesus menerima sengsara dan rela disalib karena cinta kepada A. Manusia, B. Allah Bapa, C. Diri sendiri, D. Manusia berdosa dan Allah. Jawabannya adalah manusia berdosa dan Allah. Nomor 11,
Orang beriman atau gereja percaya dan berkeyakinan teguh bahwa Allah telah mewahyukan dirinya melalui A. Yesus Kristus, B. Roh, C. Nabi, D. Maria. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Nomor 12, Yesus Kristus menjadi puncak Injil, puncak pewartaan kabar keselamatan kepada manusia. Maka semua orang mendapat keselamatan melalui A. Kasih Allah dan wahyu, B. Sengsara wafat dan kebangkitan Yesus, C. Doa dan taat, D. Doa dan cinta. Jawabannya adalah sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Nomor 13, Yesus sendiri mengajarkan cinta kasih sebagai dasar pokok kehidupan dan pewartaan Kristiani. Setiap orang yang percaya kepadanya harus hidup berdasarkan pada A. Cinta kasih akan Allah dan sesama manusia berdasarkan situasi dan kondisi, B. Cinta kasih kepada Allah dan jemaat Kristiani saja, C. Hukum Taurat dan undang-undang berlaku, D. 10 perintah Allah yang diturunkan lewat Nabi Musa. Jawabannya adalah A. Cinta kasih akan Allah dan sesama manusia berdasarkan situasi dan kondisi. Sekarang nomor 14. Cinta Yesus yang begitu besar kepada Allah dan manusia membuatnya rela menderita dan wafat di salib. Hal ini membuahkan A. Kebinasaan yang dialaminya, B. Keselamatan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia, C. Kehancuran badan dan kebangkitannya, D. Kegagalan dalam karya perutusannya. Jawaban adalah B. Keselamatan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Nomor 15, sengsara dan wafat Yesus adalah bukti cinta kasihnya kepada manusia. Hal ini dilakukan sebagai A. Kurban pemulih dosa manusia atau silih atas dosa manusia, B. Jaminan hidup abadi di dunia, C. Jaminan keselamatan para pengikutnya, D. Jaminan hidup bahagia di surga. Jawabannya adalah A. Kurban pemulih dosa manusia atau silih atas dosa manusia. Nomor 16, seluruh umat mengakui Yesus sebagai Raja Damai. Terdapat dalam Lukas bab 13 ayat 35. Namun akhirnya kaum Farisi menolaknya bahkan membunuhnya. Maka kerajaannya yang universal baru terlaksana berkat A. Kematiannya, B. Kebangkitannya, C. Salibnya, D. Kelahirannya. Jawabannya adalah C. Berkat salibnya. Nomor 17. Menjelang sebelum Yesus melaksanakan sengsara yang menghantarnya kepada wafatnya di kayu salib, hal yang dilakukan Yesus bersama para muridnya adalah A. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya sebagai perpisahan, B. Yesus berdoa bersama para muridnya, C. Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengampuni manusia, D. Yesus berkeliling untuk menyerukan pertobatan. Jawabannya adalah A. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya. Nomor 18. Yesus sangat lelah ketika memanggul salibnya ke Kalvari, sehingga ia jatuh di bawah salib. Dalam perjalanannya, berapa kalikah Yesus terjatuh di bawah salib yang berat? A. 2 kali, B. 3 kali, C. 4 kali, D. 5 kali. Jawabannya adalah 3 kali. Nomor 19. Ketika memanggul salibnya ke Bukit Golgota, banyak wanita Yerusalem menangisi dan mengikuti dia. Di antara wanita tersebut ada yang mengusapi wajah Yesus. Namanya adalah A. Marta, B. Maria Magdalena, C. Maria ibunya, D. Veronika. Jawabannya adalah Veronika. Nomor 20. Setelah melakukan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, Yesus berdoa di Taman Getsemani bersama muridnya. Di tempat inilah bayangan kematian Yesus nampak jelas, bahkan mengoyakkan hati Yesus. Yesus sangat takut dan gentar, hatinya sangat sedih, namun Yesus tetap bertekun dalam doa. Isi doa Yesus seperti yang termuat dalam Matius bab 26 ayat 42 adalah A. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. B. Ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. C. Ya Bapa, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. D. Ya Bapa, singkirkanlah penderitaan ini daripadaku. Jawabannya adalah A. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Nomor 21. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan pada pembesar pemerintah, Mahkamah Agama Pilatus, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Di hadapan Kayafas, imam besar, para ahli Taurat dan tua-tua mengajukan tuduhan palsu supaya Yesus dapat dihukum mati. Tuduhan yakni A. Yesus ditolak Allah karena mengaku dirinya anak Allah, B. Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, C. Yesus meresahkan dan telah mempunyai banyak pengikut, D. Yesus bersekutu dengan rakyat dan hendak memberontak pemerintah yang ada. Jawabannya adalah A. Yesus dituduh menghujat Allah. Nomor 22. Pemerintah yang berkuasa menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus saat itu adalah
A. Herodes, B. Pontius Pilatus, C. Mahkamah Agama, D. Ahli Taurat dan orang Farisi. Jawabannya adalah B. Pontius Pilatus. 2, 3. Yesus menderita sengsara dan disalibkan diperingati pada hari A. Kamis Putih, B. Jumat Agung, C. Sabtu, D. Minggu. Jawabannya adalah Jumat Agung. Nomor 24. Situasi alam yang terjadi ketika Yesus disalibkan yakni titik-titik kecuali A. Terjadi kegelapan, B. Terjadi angin dan hujan lebat, C. Terjadi gerhana matahari, D. Terjadi gempa bumi. Jawabannya adalah gerhana matahari kecualinya ya. Nomor 25. Setelah dipaku di kayu salib, salib Yesus didirikan. Tepat jam 12 siang Yesus disalibkan. Menurut kitab suci, jam berapakah Yesus wafat? A. Jam 12, B. Jam 3, C. Jam 2, D. Jam 6. Jawabannya adalah jam 3 siang atau jam 3 sore ya. Nomor 26. Kisah sengsara Yesus Kristus dapat kita kenang dalam doa. A. Aku percaya, B. Bapa kami, C. Jalan salib, D. Salam Maria. Jawabannya adalah jalan salib. 27. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus disambut sebagai Raja Damai. Ia dieluk-elukan dan disambut oleh banyak orang. Peristiwa ini terjadi di A. Galilea, B. Yerusalem, C. Bethlehem, D. Yeriko. Jawabannya adalah B. Yerusalem. Nomor 28. Sebelum pergi ke Yerusalem menjelang akhir hidupnya, pewartaan Yesus mengalami penolakan. Hal ini terjadi di A. Yerusalem, B. Galilea, C. Bethlehem, D. Kana. Jawabannya adalah B. Galilea. Nomor 29. Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi A. Anak domba, B. Keledai, C. Kuda, D. Onta. Jawabannya adalah keledai. Nomor 30. Ketika perjamuan terakhir, Yesus membagikan roti dan anggur kepada para muridnya. Ia berpesan supaya para murid melakukan perjamuan itu sebagai kenangan akan dirinya. Roti dan anggur yang dibagikan kepada para muridnya melambangkan A. Tubuh dan darahnya yang dikurbankan bagi silih dosa manusia, B. Makanan dan minuman jasmani dan rohani yang menghidupkan, C. Keselamatan bagi umat yang beriman kepadanya, D. Hidangan yang digunakan pada saat malam Paskah Yahudi. Jawabannya adalah A. Tubuh dan darahnya yang dikurbankan bagi silih dosa manusia. Nomor 31. Ketika tiba saatnya Yesus ditangkap, Yudas murid Yesus memberikan sebuah tanda kepada orang-orang yang akan menangkap Yesus. Tanda itu ditunjukkan dengan A. Tamparan, B. Ciuman, C. Pukulan, D. Tendangan. Jawabannya adalah B. Ciuman. Nomor 32. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus melukiskan bagaimana ia akan mati. Roti yang dipecahkan berarti A. Tubuhnya yang dikurbankan yang berarti kematiannya, B. Tubuhnya yang terkoyak karena kematiannya, C. Tubuhnya yang penuh dengan luka tusukan dan goresan, D. Tubuhnya yang akan mengalami kehancuran. Jawabannya adalah A. Tubuhnya yang dikurbankan yang berarti kematiannya. Nomor 33. Ketika Yesus ditangkap, murid Yesus sangat takut. Bahkan ada murid yang menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Nama murid tersebut yakni A. Yudas Iskariot, B. Simon Petrus, C. Thomas, D. Yohanes. Jawabannya adalah Simon Petrus. Yang dilakukan oleh para murid Yesus ketika ia sedang berdoa menjelang sengsaranya adalah A. Berjaga-jaga, B. Berpesta, C. Tertidur, D. Berdoa bersama Yesus. Jawabannya adalah mereka tertidur. Kemudian nomor 35. Yudas menyerahkan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat ditukar dengan A. 30 keping uang perak, B. 30 dinar uang perak, C. 40 keping uang emas, D. 30 dirham. Jawabannya adalah A. 30 keping uang perak. Oke, sekian pembahasan dari kakak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah.